Shalom. Saya masih kurang dengar. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu, kita fokus sama Tuhan pada hari ini. Tuhan gak minta 1 harian, Tuhan minta cuma 2 jam bersama Dia. Mari saya ajak untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mau fokus kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui pujian kami, melalui apa yang ada pada saat ini. Karena kami bersyukur Tuhan, setiap hari Kau tolong kami, setiap hari Kau pelindungi kami, setiap hari Tuhan kami hidup selalu bersama Engkau Tuhan. Mari saudara, saudari, Bapak Ibu, saat ini kita lepaskan beban kita. Mungkin pada saat ini kita datang dengan beban, mungkin pada saat ini kita datang dengan kesusahan, mungkin pada saat ini kita datang kesedihan. Tapi letakkan itu di bawah kaki Yesus. Biarkan Roh Tuhan membereskan itu semua. Kita serahkan diri kita, kita serahkan semua apa yang ada pada kita. Satu, kita fokus untuk memuji dan memuliakan. Dan biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Yesus mencintai saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Biarlah pada saat ini kita boleh menyembah Dia, kita boleh memuji dan memuliakan nama Dia.
kami siap memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kami kosongkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya Engkau isi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau, kami siap Tuhan. Kami dilimpahi dengan berkat-berkat sukacita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kita mau bersukacita untuk Tuhan? Amin. Mari kita mau terima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Kita menari untuk Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tempat badai yang bergulung. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi siapa? Amin. Dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Amin. Haleluya. Tak ada seorang bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita Tuhan, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ini Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Selalu bersyukur kepada-Mu Yesus. Haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Amin. Ada seorang bagiku, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Kau ada dalam hatiku. Oh Yesus. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Kalau kita bersukacita, kita membuat Tuhan senang atas pujian kita. Saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pertolongannya selalu nyata. Pertolongannya selalu tepat waktunya. Ya saya merasakan bahwa Yesus dan Roh Allah ada di tengah-tengah ini. Ya Yesus adalah satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan dia hanya satu-satunya yang bisa mengerti kita. Dan dia satu-satunya yang selalu menolong kita. Ya saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami. Sehingga hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Bukan saja buat kami pribadi, lepas pribadi yang hadir saat ini. Tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Sehingga lewat hidup kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang kasih. Puji Tuhan. Tema gereja bulan ini adalah hubungan dengan keluarga. Bagaimana hubungan kita, saya sebagai suami dengan istri dan anak-anak. Ya, kadangkala orang bilang, kamu mau teori aja. Kenyataannya gimana? Saudara, memang hanya lewat Roh Kudus kita bisa menjalankannya. Dengan kekuatan kita tidak bisa mampu untuk menjalankannya. Tapi Roh Kudusnya akan menopang kita. Bagaimana pujian, hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kita, pengharapan kita. Saudara kasih, pada tahun 1950 sampai 1980, banyak penginjil-penginjil dari Amerika, dari Eropa datang ke Indonesia. Mereka mengadakan KKR. Dan ayat favorit mereka yang terdapat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ya. Matius pasal 11 ayat 28. Ayat ini saudara sudah hafal ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini disampaikan oleh para penginjil kepada kita, orang-orang Indonesia, yang mungkin saat itu banyak yang baru mulai bertobat atau belum mengenal Tuhan. Ada undangan lewat firman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, firman ini untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan yang baru bertobat. Apakah benar firman ini berlaku untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan baru bertobat? Saudara, ternyata firman ini tetap berlaku sampai sekarang. Buat saudara dan saya, firman ini tetap berlaku. Kenapa saya katakan tetap berlaku, saudara? Sekarang ini justru banyak penginjil, pengkhotbah dari Indonesia. Justru mereka ke Amerika, ke Eropa mengadakan penginjilan. Karena dalam perjalanan hidup, banyak persoalan, banyak problema yang dihadapi. Orang mulai mundur tanpa terasa. Saudara mungkin percaya Tuhan sudah setahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan lebih. Bahkan ada yang dari lahir karena orang tuanya percaya Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup, banyak gesekan yang terjadi. Banyak tantangan hidup yang terjadi.
kadangkala itu membuat kita lemah, mundur. Ya, khususnya mungkin kalau di gereja terjadi gesekan, kemudian kita mengambil langkah. Ya udahlah, saya mah nggak pelayanan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tidak pelayanan, teruskan sambung, tidak ke gereja. Tidak ke gereja, sambung, pindah gereja lain. Pindah gereja lain, benturan dengan yang lain. Akhirnya mundur. Setelah mundur, tidak percaya Tuhan lagi. Dan ini yang sering kali terjadi. Makanya firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 tetap berlaku sampai sekarang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mungkin saudara merasa, Tuhan saya sudah tidak mampu. Tuhan saya sudah tidak kuat. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, hanya Tuhan satu-satunya andalan kita. Saudara yang kasih, saya mendengar kesaksian seorang pemuda. Waktu itu tahun 70-an, dia sudah mulai bekerja dan dia dapat fasilitas motor. Tahun 70-an kalau bekerja dapat fasilitas motor, kalau sekarang ini ya sudah mobil. Ya. Karena motor tahun 70-an masih jarang. Tapi dia mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena waktu dia sedang pergi bekerja, tiba-tiba terjadi kerusuhan malari. Tahun 70-an, kerusuhan malari. Motornya dibakar massa. Ya, motornya dibakar massa. Dia akhirnya diberhentikan dari kantornya. Dan dia marah sama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memimpin, kenapa sampai kendaraan yang kantor saya kasih dibakar. Bahkan saya diberhentikan dari kantor. Dan dia mundur dan dia tidak mau percaya Tuhan lagi. Saya juga mendengar kesaksian suami istri. Waktu jadi guru sekolah minggu sangat aktif. Bahkan beberapa muridnya banyak yang jadi pendeta. Tapi di hari tuanya, bekas guru sekolah minggu ini mundur. Bukan saja mundur, dia tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata di hari tuanya, ekonomi keluarganya murat-marit. Keluarganya berantakan. Dia katakan, mana Tuhan? Kalau engkau menyertai, mana? Saudara, dalam perjalanan hidup, kadangkala kita terbentur dengan hal-hal besar yang membuat kita tidak sanggup berdiri tegak. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tetap dia mengundang saudara. Dengan kasihnya, tetap tangannya terbuka. Saudara, seorang anak akan merasa lega atau tenang ketika dia bisa menaruh kepalanya di dada ibunya atau ayahnya. Dia bisa menangis sejadi-jadinya dan dia merasa lega. Dan Tuhan menginginkan seperti itu. Dia sebagai Bapa yang baik, dia mau memeluk engkau. Masalahnya, apakah engkau masih mau mendengar undangan dia? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Karena mungkin juga sakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan makin menakutkan.
Bahkan makin mungkin seolah-olah hendak sampai pada hari kehidupan, akhir dari kehidupan. Sehingga saudara goyah, saudara bimbang. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Tetap Tuhan katakan, marilah kepadaku. Atau saudara ditinggal oleh orang-orang terdekat. Saya pernah saksikan di sini bagaimana teman saya, istrinya punya karunia penglihatan, punya karunia kesembuhan. Saudara, kalau sama ketemu istrinya, kalau orang-orang yang cuman belaga rohani, dia bisa tahu, saudara. Terus orang yang bernubuat, dia bisa tahu. Saudara, istrinya sakit COVID, suaminya kena COVID. Suami istri masuk rumah sakit. 15 hari kemudian suaminya sembuh. Ya, suaminya bilang, justru dia yang takut. Ya, dia yang takut meninggal. Ternyata dia sembuh. Istrinya dia nggak takut. Kenapa? Karena istrinya dikaruniakan Tuhan doa. Karunia kesembuhan. Jadi dia yakin istrinya pasti sembuh. Ternyata setelah sebulan dirawat. Dia 2 minggu, dia pulang, istrinya masih tetap di rumah sakit. Setelah sebulan, istrinya meninggal. Dia marah sama Tuhan. Kok Tuhan seperti itu? Istri saya mendoakan orang yang sakit sembuh. Sakit seberat apapun, kanker atau apapun juga didoakan istrinya sembuh. Kenapa sekarang justru Tuhan panggil istrinya? Saudara, Juli kemarin 1 tahun, ketika saya ngobrol, dia bilang, ya Nil, sekarang gue udah bisa tenang, dia bilang. Saudara, kadangkala hal seperti ini yang membuat kita goyah, bahkan berasa lelah, letih, lesu. Rasanya beban itu begitu berat menekan kita. Saat ini, Tuhan tetap ungkapkan yang sama. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Mungkin juga saudara, persoalan ekonomi. Ekonomi yang murat-marit. Kadangkala kita merasa letih, lesu, lelah. Bahkan mungkin juga kecewa. Tapi Tuhan tetap katakan, marilah kepadaku. Karena persoalannya adalah kadang kita mau secepatnya Tuhan menolong. Kalau memang Tuhan mengundang, ayo dong jawab doa saya. Kadang-kala hal-hal seperti itu yang terjadi. Undangan Tuhan berlaku untuk keluarga. Saudara, saat-saat ini banyak terjadi perselisihan antara suami dan istri. Saya ketemu seorang bapak, dia bilang, Nil, rumah gue mau dikontrakin. Oh iya? Terus gimana rencananya? Istri gimana? Ya istri nanti ikut anak gua. Oh, Bapak, ya nanti gua ngekos aja. Saya bilang, loh Pak, ini maksudnya mau dikontrakin, mau apa? Gitu ya kan? Rumah dikontrakin apa butuh duit, apa-apa. Enggak Nil, bini gua ke gereja, laka-lakunya kayak begitu. Saya bilang, kenapa? Iya tiap hari ngomel aja bilang. Gua udah pusing nih. Saudara, hari-hari ini banyak loh keluarga, bukan keluarga baru, bukan yang baru 3 bulan, baru setahun. Sudah 30 tahunan lebih, justru lagi runcing-runcingnya. Saya pernah membaca sebuah artikel, suami istri ribut, rumahnya di tembok tengah-tengahnya. Jadi kalau ini nih dari tengah sini nih, nah suaminya di sebelah sini, istrinya di sebelah sini. Kebetulan istri dapat yang dapur. Ya, kalau suaminya mungkin gak masak, gak dapat dapur. Itu loh saudara.
Dan itu beneran. Slack antara suami dan istri. Saudara, itu yang terjadi. Saat ini juga banyak kejadian-kejadian. Slack antara orang tua dengan anak. Banyak anak yang justru bisa menganiaya orang tuanya. Dan tidak sedikit juga orang tua yang menganiaya anaknya. Karena perjalanan hidup kadang-kala membuat kita letih, lesu, lelah, dan kecewa. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku. Apapun persoalan hidupmu, baik kesehatan, baik keuangan, baik damai sejahtera, Tuhan tetap mengundang saudara dan saya untuk datang sama Dia. Tangannya masih terbuka. Saudara, ada kisah dalam Kejadian pasal 4 ayat 8. Ya, saudara tahu keributan antar anak? Ya, di Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, keributan terjadi antara kakak dan adik. Seorang ibu pernah diwawancara oleh wartawan bagaimana tanggapan dia. 2 anaknya laki-laki ribut, bawa senjata tajam. Kakaknya mati terbunuh. Adiknya masuk penjara. Ibu ini bilang dengan sedih dan bingung, saya mau ngomong apa? Kalau saya mau tuntut yang ngebunuh anak saya, itu anak saya juga. Saya mau ngomong apa? Saudara, itu kehidupan. Itu kenyataan. Dalam Alkitab pun tercatat bagaimana Kain membunuh Habel. Setiap orang menghadapi masalah. Setiap keluarga ada masalah. Pagi ini Tuhan tetap katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Ini Tuhan terus gungungkan kepada saudara dan saya. Jadi apapun persoalan hidupmu saat ini, Tuhan tetap mengundang saudara dan saya. Saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Keributan antara Yakub dan Esau. Kalau ini sampai terjadi, bagaimana orang tuanya? Saudara, dan itu memang terjadi dalam kehidupan terlebih akhir-akhir ini. Ribut bukan kepada orang lain, tapi dalam keluarga. Antara suami dan istri. Antara anak-anak. Bahkan mereka saling bunuh. Seolah-olah itu adalah musuh besar yang harus dimatikan. Padahal itu adalah darah daging. Sedarah dan sedaging. Makanya firman Tuhan, kalau engkau merasakan saat ini hidupmu dalam kekeletihan, kelesuan, kelelahan, bahkan kecewa. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, marilah kepadaku. Saudara, itu yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Kalau kita membaca dalam Kejadian 37 ayat 17 sampai 18. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat,
kepada mereka. Mereka tak bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Saudara, kisah ini tentang Yusuf saudara sudah tahu. Tapi karena Yakub punya perhatian lebih kepada Yusuf sehingga saudara-saudaranya menjadi benci. Dan saudara-saudaranya ingin membunuh. Memang saudara, dalam keluarga kadangkala orang tua itu suka bedain antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga terjadi keributan. Dan contohnya adalah tentang Yusuf ini. Yakub membuat perbedaan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Sehingga mereka menjadi marah dan ingin membunuh. Saudara, dalam keluarga banyak terjadi perpecahan. Kalau kita membaca dalam Kejadian 31 ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Yakub dengan mertuanya Laban. Selek. Ya, saat ini juga banyak saudara. Ya, di luar sih nggak ketahuan. Mertua sama mantu ribut di luar nggak ketahuan. Tapi di dalam saudara, api membara. Yakub clash dengan mertuanya Laban. Contoh yang ada dalam Alkitab. Memang dalam keluarga sering kali ini terjadi. Saya punya ada warga saudara, mungkin saya pernah cerita di sini. Ya, anaknya sama orang tuanya dikasih rumah dekat rumah saya. Nah, tapi kalau orang tuanya mau datang ke rumahnya, gak bisa. Sama mantu perempuannya gak boleh. Jadi kalau dia mau ketemu cucunya, dia dari jauh-jauh dia lihat kalau cucunya keluar, baru dia samperin, dia kasih makanan. Saya sampai kaget saudara. Ada ya orang rumah dikasih sama mertua, mertuanya mau datang gak dikasih. Kalau mau ketemu cucunya gak dikasih. Minggu kemarin saya udah lihat, Encim itu udah boleh masuk ke pekarangan rumahnya, ya ke garasinya, belum masuk ke rumah. Berarti mungkin udah mulai baikan. Tapi itu ada saudara dalam hidup ini. Itu nyata yang saya lihat antara mertua dan mantu. Saya tidak tahu, kan lagu yang sekarang, entah salah siapa, ku tak tahu gitu ya saudara. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Sama seperti Yakub dan mertuanya Laban. Udah kerja 20 tahun, ya untuk mendapatkan anaknya, untuk mendapatkan ternaknya, sekarang masih aja. Bahkan upahnya diubah-ubah. Wah ini kegedean, dikecilin lagi. Wah ini kebanyakan, dikecilin lagi. Keributan terjadi. Ada salah satu mungkin yang menjadi letih, lesu, kecewa. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Saudara, kalau saudara baca dalam 1 Samuel 2, ayat 22 sampai 24. Demikian, Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Saudara, Imam Eli, orang yang dihormati oleh bangsa Israel. Anak-anaknya justru jatuh dalam perzinahan. Dalam keluarga. Saat-saat ini banyak terjadi hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa memungkiri. Makanya selalu saya tekankan bahwa keselamatan adalah pribadi, lepas pribadi. Sebagai orang tua sudah memberitahukan kepada anak
Kalau dia mengambil langkah seperti itu, tanggung jawab dia pada Tuhan. Yang penting pada saat kecil, makanya anak-anak bawa ke sekolah minggu supaya banyak mendengar firman Tuhan. Karena banyak kasus dari kecil sampai SMA anak baik-baik, begitu kuliah baru 3 bulan udah kabur-kaburan karena kenal pacar. Banyak kasus seperti itu. Imam Eli ngalamin seperti ini. Bagaimana dia harus menaruh muka kepada umat Israel kalau anaknya seperti itu. Tapi firman Tuhan pagi ini tetap berkata kepada saudara dan saya. Situasi, kondisi apapun juga saat ini saudara. Tuhan katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini yang Tuhan katakan. Kalau saudara baca di ayat 1 Samuel 8, ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 8, oke. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Saudara bisa bayangkan Samuel dari kecil hidup di lingkungannya Imam Eli. Samuel tahu bagaimana anak-anak Eli kehidupannya. Dan Samuel dapat pelajaran dari anak-anak Eli. Nah sekarang Samuel menjadi orang tua. Dia punya anak-anak. Tadi kita sudah membaca. Saudara, anak-anak Samuel pun sama. Gayanya cuman anak Samuel dalam hal materi. Padahal Samuel sudah belajar banyak dari Imam Eli. Tapi ketika dia terapkan kepada anaknya, dia pun tidak berhasil. Makanya saudara, ketika anak-anak kecil, masih kecil, perkenalkan kepada Tuhan. Karena setelah dia dewasa, dia tidak akan menyimpang jauh. Ayo, bawa anak-anak atau cucumu ke sekolah minggu. Biar banyak mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan masuk dalam hatinya, ketika dia hendak melangkah, Tuhan akan selalu mengingatkan mereka. Seandainya anak panah itu tidak tepat sasaran, suatu saat dia akan kembali ke jalan yang Tuhan sudah siapkan. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku. Saudara dan saya sebagai orang tua, saudara mendukung anak-anakmu dalam doa. Tapi seandainya dia menyimpang, tetap dukung dalam doa. Karena nanti pun dia akan masuk dalam sasaran yang Tuhan siapkan. Makanya Tuhan katakan, marilah. Jangan kecewa. Jangan menjadi lelah, jangan menjadi lesu. Karena keadaan yang ada keluargamu. Dalam keluargamu. Tapi tetap percaya. Saudara, ada hal yang harus dalam keluarga, saudara. Dalam keluarga yang pertama, setiap anggota keluarga harus takut akan Tuhan. Dalam keluarga harus ada komunikasi. Dalam keluarga harus ada waktu bersama yang cukup, bukan banyak tapi cukup. Cukup berarti. Dan yang sangat penting, dalam keluarga harus ada kasih. Banyak hal-hal kecil ketika terjadi perselisihan bukan makin hilang, tapi makin besar. Bahkan terjadi perceraian, permusuhan. Saudara, kasih yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pagi ini, yang Tuhan katakan, marilah kepadaku. Biarlah itu kita bagikan kepada keluarga kita. Sehingga di keluarga kita benar-benar ada kelegaan. Ada damai sejahtera, ada sukacita.
Saudara, mungkin saya pernah saksikan di sini, saya datang ke tempat saya waktu kecil, ya, saya kaget ada satu keluarga sekarang sudah Kristen, ya, dulu bukan Kristen. Terus dia ungkapkan, kenapa dia jadi Kristen? Dia katakan, saya lihat keluarga mama kamu, anaknya 8, tapi anaknya boleh nurut-nurut. Makanya saya mau percaya Yesus. Berarti Yesus yang memimpin keluarga kamu. Saudara, kadangkala kita mungkin tidak ungkapkan, ayo ke gereja. Mungkin tidak ngomong seperti itu kepada tetangga. Tetapi tahukah saudara bahwa tetanggamu lihat bagaimana hidupmu, bagaimana keluargamu. Bagaimana seperti tadi yang saya saksikan, istrinya aktif ke gereja, tapi tiap hari ribut dengan suaminya. Katakan, gimana kau mau ke gereja Nil? Dia bilang. Nah teman gua tuh dibilang, dia mujur dia bilang. Loh mujur kenapa? Iya, dia bangun rumah, dia siapin kamar buat mertuanya. Kok mujur? Iya, jarang loh orang bangun rumah siapin kamar buat mertuanya. Banyak kan, udah kita aja. Saudara, yang hendak saya petik adalah tetanggamu, orang-orang di sekitarmu melihat bagaimana kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Dia juga memperhatikan keluargamu. Jadi jangan kita kadangkala bersombong diri bahwa kita anak Tuhan yang sudah diselamatkan, tetapi kita tidak memberi contoh yang baik. Bahkan tanpa terasa, justru kita menghalangi orang untuk masuk kerajaan surga. Pagi ini Tuhan katakan, apa masalah hidupmu? Apa pergumulan hidupmu? Tuhan katakan, marilah kepadaku. Saudara, banyak hal terjadi di dunia saat ini yang membuat kita takut, khawatir, kecewa. Tapi pagi ini Tuhan ungkapkan kepada saudara dan saya, ayo tetap datang di kaki Tuhan. Dia mengasihimu. Saudara, seorang bapak umur 82 tahun. Dia katakan, Nil, istri saya meninggal karena sakit. Oke. Nggak lama kemudian anak saya yang laki, Nil. Saya punya anak 3. 1 perempuan, 2 laki. Anak saya yang laki meninggal. Sudah punya keluarga, ada anak, ada istri, ada anaknya, meninggal. Oke. Nggak lama kemudian, Nil, anak saya yang perempuan kena kanker. Meninggal. Kok Tuhan gak panggil saya dulu? Saya sudah 82 nih. Saudara, kadangkala kita pakai pikiran kita. Kenapa Tuhan? Kenapa Engkau panggil anakku? Aku yang sudah usur ini, kenapa Engkau tidak panggil? Ya, waktu Jumat kemarin dia mau ajak saya makan di Pancoran, cuman saya tidak jadi karena dia waktunya mepet. Dan dia mulai tenang. Saudara, hanya dekat Yesus Anda tenang. Makanya tetap terbuka buat saudara dan saya. Pagi ini saya tidak tahu pergumulan. Mungkin saudara tidak bergumul masalah keuangan karena cukup. Mungkin saudara tidak bergumul tentang sakit penyakit karena sehat. Tapi setiap orang ada tantangan hidup. Dan kadang kala ketika itu meledak, membuat saudara letih, lesu, lelah, kecewa. Tapi pagi ini Tuhan katakan, tetap marilah kepadaku. Saudara, ayo tetap setia, percaya kepada Tuhan. Sebelum saya tutup, saya ada kesaksian seorang hamba Tuhan, dia mau pelayanan ke Tangerang. Dia waktu itu, waktunya masih banyak, jadi dia mau ke rumah kakaknya dulu. Dia naik bus kota,
Di bus kota ada pengamen cilik. Nyanyi lagu, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Ya, anak itu nyanyi. Saudara, dan ketika sampai di suatu tempat, anak itu turun dan beberapa penumpang turun. Waktu anak itu mau turun, saudara, anak itu dijorokin, jatuh terserempap. Kemudian anak itu bangun, dia liatin. Kemudian ketika bangun, dijorokin lagi, saudara. Jatuh lagi. Kemudian anak ini kata, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya dijorokin? Saya cuma mau menyanyi, oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Nanti saya doain bapak ibu. Saudara, anak itu berdoa, dan ketika anak itu berdoa, bapak ibu yang jorokin dia pada nangis. Saudara. Lawatan Tuhan terjadi. Seorang anak yang nyanyi cuman Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tiba-tiba dijorokin. Saudara bayangin dari bus kota, ketika mau turun dijorokin, dan ketika di bawah dijorokin lagi. Tapi dia katakan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Dan ketika dia berdoa, lawatan Tuhan terjadi. Orang-orang yang jorokin dia, yang marah sama dia, karena nyanyi lagu gereja, pada menangis. Saudara, Yesus ajaib. Tuhanmu ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus namanya. Yuk, kita tetap setia mengiring dia. Karena dia tetap terbuka buat saudara dan saya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Perempuannya saja menyanyikan lagu ini, ku tidak takut. Perempuannya saja. Ku tidak takut. Haleluya. Haleluya. Sebab kau besertaku. Haleluya. Haleluya. Ku tidak Oh, haleluya. bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Haleluya. Engkau meneguhkanku. Amin. Haleluya.
Saat ini saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu. Keletihan apa yang terjadi dalam hidupmu. Kekecewaan apa yang terjadi dalam hidupmu. Terutama di dalam keluargamu. Mungkin dengan pasangan hidupmu saat ini. Mungkin dengan anak-anakmu. Mungkin dengan orang tuamu. Mungkin dengan mertuamu. Atau dengan saudara-saudara. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan kepada saudara saya. Apapun pergumulan. Saat ini saya hendak berdoa. Kalau ada di antara saudara yang mungkin bergumul tentang sakit penyakit. Atau bergumul mengenai masalah keluarga. Atau masalah keuangan. Atau masalah apapun juga. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Kita akan berdoa. Haleluya. 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 Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh anak-anakmu. Mungkin mengenai sakit penyakit. Kami percaya Bapa, oleh lewat bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Sebab itu ya Bapa, di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Bapak, kalau ada di antara anak-anakmu yang saat ini bergumul masalah keuangan atau masalah pekerjaan, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat mengalir dalam hidup. Bapak, kalau ada di antara mereka yang bergumul mengenai damai sejahtera, perselisihan yang terjadi antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, antara mertua dengan mantu, antara suami dengan istri. Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan mereka. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera mengalir. Sukacita mengalir. Biarlah Tuhan, kelegaan daripada-Mu menyertai kami. Sehingga ketika kami sampai di rumah, atau dimanapun juga Tuhan, kami boleh memperlihatkan sukacita yang daripada-Mu menyertai kami. Sehingga orang lain dapat melihat benar Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan namanya, adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita tidak hanya mendengar, namun kita lakukan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman hari Minggu ini. Saya akan bacakan. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar untuk pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati. Amin. Ada 3 pengumuman. Pengumuman pertama adalah paduan suara gabungan atau choirs. Kami akan mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam latihan paduan suara gabungan GKPY Jatinegara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mendaftarkan diri kepada Bapak Robert, ini orangnya. Dan pengumuman kedua adalah pendalaman Alkitab dan doa umum GKPY Jatinegara. GKPY Jatinegara mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama hadir
dan bergabung dalam pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 melalui Zoom, dan doa umum GKP yang akan diadakan setiap Jumat malam jam 8 malam via Zoom meeting juga. Dan pengumuman ketiga adalah ibadah raya, misi dan doa syafaat bagi bangsa dan negara dalam rangka memperingati HUT RI ke-77. GKPY Jatinegara akan mengadakan ibadah raya, misi dan doa syafaat bagi bangsa dan negara yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Agustus 2022 jam 10 siang bertempat di Gereja Pantai Kosta Yerusalem di tempat ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan di dalam kehidupan dan ingin didoakan di dalam doa secara khusus, Bapak Ibu dapat mengirimkan permohonan doanya melalui WhatsApp dan ke Ibu Lydia Renangsi atau dengan Bapak David Yusmita atau Bapak Robert. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa dan saya serahkan pada Bapak Jonathan Lukas. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kami bersyukur Bapak kalau kami punya kesempatan yang begitu baik di mana kami boleh bersama-sama di dalam ibadah pada pagi siang hari ini. Terima kasih buat kasih karunia dan hikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh mendengar firman-Mu, ada kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Tatkala kami di dalam kesulitan, di dalam persoalan kami atau apapun yang kami hadapi, Engkau senantiasa berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah firman-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau juga berkata, barang siapa yang haus dan lapar, aku akan memberi kepada dia air hidup yang akan mengalir dari dalam hatinya, memancar keluar sebagai sumber mata air hidup. Kalau kita pun lapar, dikatakan aku akan memberikan kepadamu makanan yang betul-betul memberikan kita kekuatan untuk berjalan lebih jauh lagi. Terima kasih Bapa akan firman-Mu ini supaya kami terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu yang begitu besar buat kami terus melimpah dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, sehingga apapun yang kami buat boleh berhasil. Inilah janji firman-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan hikmat kepada setiap kami yang hadir pada hari ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan boleh melimpah turun ke atas kami. Berkati para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada hari ini. Biarlah hikmat Tuhan boleh turun bertambah-tambah. Kasih karunia dan kemurahan Tuhan bertambah-tambah. Semakin hari boleh semakin baik di dalam pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. Mungkin kami salah, mungkin kami kurang tepat, tapi biarlah roh hikmat dari Tuhan yang terus menyempurnakan kami. Berkati Pak Daniel Iskandar yang sudah melayani firman Tuhan, keluarga dan hidupnya Tuhan berkati. Supaya damai sejahtera Tuhan terus bersama-sama. Kami juga berdoa buat negeri kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dari segala hal yang tidak baik. Biarlah roh hikmat Tuhan boleh turun kepada pemerintahan kami, khususnya Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan. Bahkan badan legislatif dan yudikatif. Untuk sama-sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Sehingga banyak orang boleh melihat kasih Tuhan yang ada di negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami. Supaya banyak orang boleh mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Karena kami tahu bila mana Kristus ditinggikan, banyak orang akan datang kepadanya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami mengakhirinya, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Bapa turun kepada kita semua lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari rumah tanggamu, lingkungan tempat di mana kamu berada, di pekerjaanmu, di
di usahamu, di sekolahmu, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik, seperti burung berbalik, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.